Bank sejahtera, bank sejahtera, kebangkitan Sulawesi Tenggara. Kita semua berusaha dan berkarya membangun daerah kita, menggali potensi milik kita, alam dan budaya, sumber daya manusia, infrastruktur wilayah kita, hingga pemerintahan yang kuat. Bank sejahtera, bank sejahtera, bangun kesejahteraan Sulawesi Tenggara. Bank sejahtera, bank sejahtera, kebangkitan Sulawesi Tenggara. Bank sejahtera, bank sejahtera, bangun kesejahteraan Sulawesi Tenggara. Bank sejahtera, bank sejahtera, kebangkitan Sulawesi Tenggara. Kebangkitan Sulawesi Tenggara. Kebangkitan Sulawesi Tenggara. Dalam rangkaian kunjungan kerja Bapak Presiden di Sulawesi Tenggara, maka kiranya Bapak berkenan untuk menyaksikan peluncuran beberapa kegiatan yang dapat kami laporkan sebagai berikut. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan pertanian yang terhampar luas, potensi kelautan dan perikanan yang beraneka ragam, dan potensi pertambangan seperti nikel 71,4 juta ton, aspal 680,7 juta ton, biji besi 370 juta ton, pasir kuarsa 2 miliar meter kubik, batu permata 1.524 ton, mangan, minyak bumi, dan emas. Akhir-akhir ini masyarakat Sulawesi Tenggara dilanda demam emas dengan ditemukannya deposit emas yang cukup besar di Kabupaten Bombana. Kegiatan penambangan emas tradisional ini melibatkan puluhan ribu penambang tradisional yang berdatangan dari berbagai daerah. Ini semua adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penemuan deposit emas di bulan Ramadan ini seperti mengabulkan doa-doa masyarakat Sulawesi Tenggara untuk menyukseskan program Bahtera Emas yang kebetulan secara letterlek berarti lautan atau samudra emas. Namun demikian, dalam pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah itu terkendala dengan berbagai kebijakan dan tata ruang wilayah. Saat ini 67% wilayah Sulawesi Tenggara merupakan kawasan lindung yang tidak dapat dieksploitasi, padahal di dalamnya terkandung potensi sumber daya tambang bernilai tinggi. Sebagai ilustrasi, jika potensi nikel di Sultra diproduksi semuanya hari ini, maka nilainya mencapai 117.592 triliun. PT Aneka Tambang misalnya pada tahun 2007 telah memperoleh laba 3,7 triliun dengan luas wilayah yang dieksploitasi sangat terbatas. Kebijakan pengolahan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara pada masa yang akan datang diarahkan pada upaya peningkatan nilai tambah bagi masyarakat di daerah, penyerapan tenaga kerja dengan melibatkan perusahaan-perusahaan daerah, menyimak potensi dan kendala pembangunan daerah Sultra. Maka dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan upaya untuk meringankan beban APBN, kami memohon kiranya Bapak Presiden berkenan untuk memberikan kebijakan yang bersifat khusus dan strategis untuk percepatan pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah Sulawesi Tenggara. Bapak Presiden dan Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono yang kami cintai, hadirin yang berbahagia. Akhir-akhir ini, beberapa investor menunjukkan komitmennya untuk berinvestasi di Sulawesi Tenggara.
di berbagai sektor ekonomi seperti joint venture PT Aneka Tambang dan Jindal dari India untuk mendirikan pabrik baja stainless di Konawe Utara dengan investasi 800 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun. Rencana pembangunan pabrik pengolahan nikel oleh PT Rio Tinto di Konawe. Rencana pengembangan rice estate oleh Bin Laden Group dari Arab Saudi untuk pengembangan padi Arab basmati untuk tujuan ekspor seluas 80.000 hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara. MOU telah ditandatangani dengan perkiraan investasi 11 triliun rupiah. Dalam tahun 2008 ini akan dilakukan uji coba seluas 10.000 hektar. Pembangunan industri ekstraksi aspal alam menjadi aspal cair di Kabupaten Buton yang mampu mensuplai kebutuhan aspal di Indonesia selama 566 tahun. Hal ini didasarkan pada potensi aspal alam 680 juta ton dan asumsi kebutuhan aspal dalam negeri sebanyak 1,2 juta ton per tahun dengan nilai permintaan aspal 5 triliun per tahun. Aspal hasil ekstraksi tersebut memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan aspal minyak atau asmin. Untuk menunjang kegiatan investasi tersebut, dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, air, telekomunikasi, dan listrik. Secara umum, Sulawesi Tenggara memiliki keterbatasan ketersediaan infrastruktur tersebut. Salah satu kendala utama bagi kegiatan investasi di Sultra adalah kekurangan suplai energi listrik. Padahal untuk satu industri baja stainless misalnya minimal membutuhkan 150 megawatt. Saat ini Sulawesi Tenggara masih kekurangan suplai listrik sekitar 100 megawatt. Untuk mengatasi krisis listrik tersebut telah ditandatangani MOU antara pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT PLN Wilayah 4 Sulawesi Selatan Tenggara berupa penyediaan dana sharing untuk pengadaan mesin genset listrik. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga sangat dibutuhkan untuk mendorong investasi di daerah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjajaki hibah dari pemerintah Korea melalui KOICA untuk membangun metro area network senilai 3 juta dolar yang akan dikonsultasikan dengan Bappenas dalam waktu dekat ini. Jika hal ini terrealisir, maka proyek ini adalah yang pertama di Indonesia. Akhirnya, sekali lagi kami memohon bantuan dan kerendahan Bapak Presiden untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara supaya kemajuan daerah ini sejajar dengan provinsi lain di tanah air. Demikian laporan pelaksanaan kunjungan kerja Bapak Presiden di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami mengharapkan kiranya Bapak Presiden berkenan untuk memberikan amanat serta wejangan kepada kami semua yang hadir di tempat ini dan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya yang tinggi kepada Saudara Gubernur dengan para pembantu yang mengelola pemerintahan di tempat ini dan tentunya juga dengan dukungan DPRD yang telah memiliki visi, kebijakan, dan program-program pembangunan yang baik. Insya Allah, kalau semua itu dilaksanakan dengan baik, maka Sulawesi Tenggara akan lebih cepat maju dan lebih cepat dalam mendapatkan peningkatan kesejahteraannya. Nama gubernur kita indah, Bapak Nur Alam, Nur Cahaya. Alam tempat kita hidup sekarang ini. Semoga cahaya membawa berkah bagi masa depan Sulawesi Tenggara. Bahtera Mas, semoga pula ini membawa masyarakat Sultra dengan laju ke depan
mengarungi samudra untuk menjemput masa depan yang penuh dengan keemasan. Program Bahtera Mas, saya dengar tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Gubernur, 1 tahun bisa mencapai 350 miliar. Jumlah yang tidak sedikit. Saya dengarkan tadi, sasarannya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bahkan memberikan block grant, semacam bantuan, paket bantuan kepada desa-desa. Itu adalah sasaran yang tepat, yang bagus, yang positif, dan merupakan terobosan. Itu semua sungguh memperkuat program-program pemerintah pusat. Tadi menurut Pak Gubernur Sulawesi Tenggara, pendidikan biaya operasional gratis untuk pendidikan 12 tahun, tetapi tidak menghalang-halangi bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi dunia swasta yang ingin ikut membantu agar mutu pendidikan itu bertambah baik. Ini adil. Yang memiliki kemampuan yang lebih, apalagi kaya, bisa juga memberikan bantuan untuk pendidikan, sehingga makin berjaya lagi pendidikan di negeri kita. Atas ini semua, atas inisiatif Saudara Gubernur, dengan para bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, dengan dukungan dan kebersamaan dengan DPRD, provinsi, kabupaten, dan kota, sebagai rasa syukur dan terima kasih, tolong semuanya berikan tepuk tangan yang meriah. Saya, pemerintah pusat, akan memberikan dukungan dan bantuan yang penuh agar dapat dilaksanakan dengan baik. Saudara-saudara, kalau seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, seluruh provinsi, kabupaten, kota memiliki prakarsa seperti ini, program Bahtera Mas tadi, maka desentralisasi dan otonomi daerah pasti berhasil dengan ridha Allah. Menyangkut potensi sumber daya alam, saya memang mengetahui bahwa potensi pertanian, potensi kelautan dan perikanan dan pertambangan di provinsi ini besar. Secara khusus, provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Misalnya nikel, biji besi, emas, yang tadi disampaikan oleh Saudara Gubernur. Kalau ini dikelola dengan baik, tidak ceroboh, serius, saya yakin kemakmuran Sultra akan segera datang. Saudara Gubernur mengatakan ada masalah dengan tata ruang. Tata ruang itu biasanya berkaitan dengan lingkungan. Dan beliau meminta kepada saya agar mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan ini. Ini ada wilayah yang menyimpan bahan mineral atau tambang yang nilainya puluhan triliun, ratusan triliun, tapi tidak bisa diolah karena berada di kawasan hutan lindung atau harus dirapikan dulu tata ruangnya. Saya berikan jalan dan arahan sebagai berikut. Segera susun konsep, kebijakan, dan rencana Provinsi Sultra untuk mengembangkan semua sumber daya alam tadi secara strategis. Sasaran jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Lantas sebutkan kendalanya apa. Kalau dikaitkan tata ruang seperti apa? Kalau dikaitkan dengan hutan lindung, di hutan lindung yang mana? Dan sebagainya. Nanti kita bahas di Jakarta.
Saya berharap Oktober atau November tahun ini, Saudara Gubernur, Saudara Bupati dan Wali Kota dengan tim bisa datang ke Jakarta. Kita bahas bersama menteri-menteri terkait sekaligus BUMN dan BUMD agar di situ bisa kita selesaikan apa yang harus kita tetapkan kebijakan dan peraturannya. Tidak ada masalah di negeri ini yang tidak dapat kita selesaikan kalau kita memang mau mencari solusinya. Tujuannya adalah satu, sumber daya alam di tanah ini betul-betul dapat dikembangkan untuk ekonomi, untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian dengan itu lapangan pekerjaan tercipta, berarti pengangguran berkurang. Orang kalau punya pekerjaan mendapatkan pendapatan atau penghasilan atau income, dan hampir pasti akan berkurang kemiskinan. Namun lingkungan jangan sampai rusak, lingkungan tetap baik, secara menyeluruh tetap kita perhatikan lingkungan kita, tetapi sumber-sumber kemakmuran rakyat bisa kita gunakan dengan baik. Dan masih ada satu lagi, jangan kita menguras semua yang ada di tempat ini, berpikirlah untuk anak cucu kita, untuk anak cucu kita di Sulawesi Tenggara ini. Semua itu dapat dituangkan dalam satu kebijakan dan perencanaan yang baik. Jalan itulah yang harus kita tempuh. Saya persilahkan para menteri terkait, Saudara Gubernur untuk mempersiapkannya, dan nanti akan saya pimpin langsung pembahasan itu supaya bisa menghasilkan sesuatu kebijakan yang tepat. Menyangkut investasi, saya senang kalau banyak investor yang datang di tempat ini. Tapi jangan lupa ajak investor dalam negeri, ajak para penanam modal di Sultra dulu, baru kalau tidak cukup ajak dari tempat-tempat yang lain, baru kalau diperlukan karena teknologinya, karena permodalannya, kita undang penanam modal dari negara-negara sahabat. Itu yang adil, itu yang baik. Bulan Maret yang lalu saya berhenti di Timur Tengah. Banyak sekali saudara-saudara kita dari Timur Tengah, pengusaha-pengusaha sangat besar yang ingin berinvestasi di negeri kita. Saya senang tadi ada pengusaha Timur Tengah yang serius untuk mengembangkan usaha pertanian di tempat ini. Pak Gubernur, saya sudah bertemu dengan mereka semua, dan saya memang meminta untuk melakukan kerjasama dengan saudara-saudaranya di Indonesia. Kalau banyak investor yang ingin membangun di tempat ini untuk rakyat, jangan dipersulit. Jangan dibikin macam-macam akhirnya balik kanan. Nah, kalau balik kanan ya tidak ada pembangunan, tidak ada investasi, rakyat tidak mendapat keuntungan. Apabila investasi telah berkembang, jangan lupa mendidik dan mempekerjakan putra-putra daerah. Dengan demikian mereka dapat bekerja dengan baik di wilayahnya sendiri. Menyangkut infrastruktur, saya tahu infrastruktur itu penting, bahkan mutlak. Tapi kita tahu membangun infrastruktur biayanya besar. Pemerintah terus membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, karena selama krisis kita tidak banyak membangun, bahkan tidak pandai merawat karena kekurangan dana. Sekarang kita membangun besar-besaran, tetapi tentu bertahap karena tidak cukup uang kita. Kita mengundang mitra-mitra kita dari dunia usaha untuk bersama-sama membangun infrastruktur ini. Tolong Saudara Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pastikan mana-mana infrastruktur yang harus dibangun oleh pemerintah dengan APBN dan APBD, dan mana-mana infrastruktur yang lebih tepat dibangun oleh swasta.
tentu dengan kerjasama yang baik. Kalau melihat potensi Sulawesi Tenggara, misalnya tadi tambang, kalau diolah dengan infrastruktur yang sudah dibangun, hasilnya sangat besar, bisa dihitung, bisa dikalkulasikan berapa biaya infrastruktur yang nantinya akan tergantikan dengan penerimaan setelah usaha pertambangan ini beroperasi di tempat ini. Ada yang disebut cost and benefit analysis, analisis biaya dan hasil. Saya minta dikembangkan seperti itu, dan pemerintah pusat saya siap untuk memberikan dukungan agar pembangunan infrastruktur dengan cara seperti itu bisa berkembang dengan baik. Yang terakhir, masalah listrik. Sejak 2 tahun yang lalu kita telah memulai menambah lagi 10.000 megawatt untuk listrik kita. Tetapi membangun pembangkit listrik apapun tenaganya, apakah tenaga diesel, tenaga uap, tenaga yang lain-lain, memerlukan waktu. Baru tahun depan yang kita bangun 10.000 megawatt itu mulai mengalir sumber listriknya, dan berturut-turut 2010 dan seterusnya. Kita pun sekarang sudah memulai lagi untuk menyiapkan pembangunan tahap berikutnya lagi, 10.000 megawatt berikutnya lagi. Oleh karena itu segala peluang untuk menambah tadi 100 megawatt kerjasama dengan PLN ataupun pihak-pihak manapun silahkan dilanjutkan. Pemerintah akan terus menambah listrik ini, dan pemerintah daerah saya berharap bisa juga berinisiatif dan mengembangkan rencananya agar sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Saudara-saudara, sudah saya jawab yang diinginkan, yang disarankan oleh Saudara Gubernur. Semuanya itu manakala nanti sudah dapat kita laksanakan, tinggallah kegigihan kita, kerja keras kita semua untuk menyukseskan semua program pembangunan untuk rakyat kita. Dengan harapan dan ajakan itu, maka sekali lagi saya mengajak untuk menyukseskan pembangunan nasional, menyukseskan program-program pemerintah pusat, dan saya mengajak untuk menyukseskan apa yang direncanakan oleh Saudara Gubernur dan para pimpinan di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Demikianlah saudara sambutan saya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada bangsa kita, memberikan tuntunan kepada kita semua untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih baik, ke arah masa depan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua berusaha dan berkarya membangun daerah kita, menggali potensi milik kita, alam dan budaya, sumber daya manusia, infrastruktur wilayah kita, hingga pemerintahan yang kuat. Bank sejahtera, bank sejahtera, bank kesejahteraan Sulawesi Tenggara. Bank sejahtera, bank sejahtera, kebangkitan Sulawesi Tenggara.